Udah? Udah belum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Insyaallah kesempatan kali ini kita akan memulai pengajian Ramadan kitab Husnul Tafahum wa Tark fi Mas'alatit Tark bersama saudara Da'i Ilallah Muhammad Tarif Era Al-Raisi. Ya. Begitulah bunyinya. Udah ya? Coba suara Siap. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di waktu Maroko kita sedang ada di waktu jam 3 kurang 10 menit. Ya, menjelang waktu sahur, dan mungkin di Indonesia sekarang sudah di jam 10 ya, dikit lagi jam 10. Insyaallah para pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, semoga selalu diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil ilmu dan faidah sedikit banyaknya, semoga menjadi catatan amal ibadah kita di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, insyaallah kitab yang akan kita bahas, kajian yang akan kita bahas adalah satu kitab yang Shaghirul Hajm Kabirul Ilm, insyaallah. Mungkin dari tipis dan besarnya tidak terlalu besar. Jadi ini merupakan kitab dalam bentuk risalah yang bahas satu maudhu muayyan, jadi satu tema tertentu, dikarang oleh Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, yang berjudul Husnul Tafahum wad Darki li Mas'alatit Tark, yakni kitab yang membahas mengenai hakikat perbuatan manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan satu perbuatan atau tidak mengerjakan satu perbuatan. Apa hakikat tark, yakni meninggalkannya Rasulullah terhadap satu perbuatan ini, dan apa landasan hukumnya dan teori-teori dasar, sehingga kita nanti dalam pembahasan mengenai hakikat at-tarku, yakni meninggalkannya Rasulullah ini, dapat menentukan atau memahami proses istinbatul ahkam atau pengambilan hukum-hukum syariat. Kitab ini merupakan satu lanjutan risalah kecil, lanjutan daripada kitab Sidi Abdullah yang berjudul Itqanus Shon'ah fi Tahqiqi Mas'alatil Bid'ah. Jadi Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari pertama kali itu menulis Itqanus Shon'ah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah, yakni membahas mengenai makna dan hakikat bid'ah, yakni banyak macam bid'ah dan tidak semua bid'ah itu tercela. Nah, di dalam kitab Itqanus Shon'ah itu Sidi Abdullah sedikit menyinggung masalah at-tarku, yakni bahwasanya meninggalkannya Nabi atas satu perbuatan tidak berfaedah bahwa perbuatan tersebut yang ditinggalkan Nabi itu berfaedah haram. Tidak selalu seperti itu.
Dan kemudian salah satu murid Sidi Abdullah yang bernama Dr. Said Mahmud Mamduh meminta kepada Sidi Abdullah untuk menjelaskan dan menjabarkan kembali makna at-tark, yakni kaidah at-tarku la yufidut tahrim, agar dijabarkan kembali dalam satu risalah dengan penjabaran yang begitu panjang. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang ada dalam kitab ini, ada baiknya saya untuk membahas biografi singkat mengenai penulis daripada kitab Husnut Tafahum wa Darki li Mas'alati Tark, yakni Sayyid Al-Alamah Al-Hafidh Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Gumari ialah anak kedua daripada muhaddis besar di zamannya, yakni Sidi Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, yang tinggal dan lahir dan berkhidmah di Zawiyah Siddiqiyah di kota Tonjah atau kota Tenjer. Sidi Muhammad bin Siddiq mempunyai 5 anak dari istrinya yang juga merupakan anak daripada Waliullah Ibnu Ajibah. Dari istri tersebut lahirlah 5 anak yang terkenal: Sidi Ahmad bin Siddiq, Sidi Abdullah bin Siddiq, terus kemudian Sidi Abdul Aziz bin Siddiq, Abdul Hai, dan Muhammad Az-Zamzami bin Siddiq. Yang mana kelima saudara ini, kelima anaknya ini malang melintang di bidangnya masing-masing, khususnya dalam keilmuan agama. Terkhusus untuk Sidi Abdullah, Sidi Abdullah lahir di kota Tonjah pada akhir Jumadil Akhir di tahun sekitar 1910 Masehi. Beliau dilahirkan dan besar tumbuh dalam didikan Zawiyah Siddiqiyah, belajar hadis, belajar matan-matan syariah seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, mantik, fikih dan hadis dan lain-lain. Itu dalam naungan Zawiyah Siddiqiyah, langsung diajar oleh para dewan guru di Zawiyah Siddiqiyah yang juga termasuk ayah beliau, Walid Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Nah, kemudian setelah beliau mulai matang dan punya bekal ilmu pendahuluan lah sebelum dia beranjak kepada martabat dan tingkatan yang lebih tinggi dalam keilmuan agama, akhirnya setelah beliau sudah mendapatkan dan menerima bekal dari didikan Zawiyah Siddiqiyah, yakni didikan keluarganya sendiri, beliau pun safar dan pergi ke kota Fes untuk menuntut ilmu dan lebih lanjut khususnya di Universitas Al-Qurawiyyin di Fes. Beliau di sana belajar banyak dan memperdalam lagi ilmu beliau, khususnya kepada salah satu guru beliau yang paling ternama dan paling masyhur, dan juga guru beliau yang paling besar pula. Salah satunya Syekh Al-A'zuzi. Syekh A'zuzi ini adalah salah satu ulama Malikiyah yang sanatnya sangat dekat dengan Murtadha Az-Zabidi. Jadi bisa dikatakan Sidi Abdullah mempunyai sanad ali dalam keilmuan, khususnya dalam keilmuan yang mana juga notabene-nya fikih di dalam negeri Maroko adalah fikih Malikiyah. Jadi beliau punya sanad ali khususnya dalam masalah fikih sejak dari kecil. Kemudian setelah beliau selesai menuntut studinya di Qurawiyyin di kota Fes, beliau kembali lagi ke Zawiyah Siddiqiyah untuk menjadi jajaran pengajar di Zawiyah Siddiqiyah. Beliau juga mengajarkan berbagai macam fan ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu hadis dan lain-lain. Dan di usianya yang masih sangat tergolong muda, yakni sekitar umur 20 tahun, beliau sudah mengarang satu kitab syarah Jurumiyah yang berjudul Tasydidul Mabani fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Jadi beliau sudah mengarang satu syarah kitab Jurumiyah yang berjudul Tasydidul Mabani, dan beliau juga sudah mengajar satu kitab dalam fan hadis, kitabnya Imam Asy-Syaukani yang berjudul Irsyadul Fuhul. Jadi beliau di usianya masih belia sekitar umur 20 tahun sudah memegang dan menguasai beberapa fan ilmu yang mana pemuda di saat itu belum mampu untuk mencapai derajat tersebut. Dan beliau ini sebenarnya
beliau sudah sangat ingin sekali dari masa kecilnya agar dikirim ke Kairo, yang mana juga Kairo adalah salah satu pusat keilmuan dan menara keilmuan pada saat itu. Beliau sebenarnya dari kecil sudah sangat ingin untuk dikirim oleh ayahnya ke Kairo untuk menuntut ilmu. Akan tapi ayahnya Sidil Walid Muhammad bin Siddiq belum mengizinkannya untuk pergi ke Kairo, sebab kata Sidi Muhammad bin Siddiq, ayahnya beliau, janganlah kalian Ahmad, Abdullah dan Abdul Aziz, kalian pergi ke Mesir kalian untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu dari ulama-ulama Mesir, tapi kalian matangkanlah ilmu-ilmu kalian dulu di Maroko ini, agar nanti ketika kalian datang ke Mesir, mereka lah yang butuh kalian, bukan kalian yang butuh mereka lagi. Seperti itu. Dan benar saja ternyata Allah menakdirkan kejadian persis bagaimana yang dikatakan oleh Sidil Walid Muhammad bin Siddiq, ayahnya Sidi Abdullah. Ketika beliau pertama kali datang ke Mesir, beliau langsung tidak lama, belum sampai setahun, beliau sudah mengajukan tes Alimiyatul Ulia lil Ghuraba. Alimiyatul Ulia di Universitas Azhar lil Ghuraba ini merupakan salah satu ijazah yang mana memperbolehkan seseorang murid ini untuk mencapai namanya tingkatan yang paling akhir. Jadi jadi orang-orang yang mengikuti ujian ini tidak perlu lagi untuk menjalani kelas-kelas dan kisem-kisem yang perlu dijalani sebagaimana orang-orang biasa. Sebagaimana kita perlu kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru lulus. Nah, di zaman dulu yang namanya ada Syahada Alimiyatul Ulia lil Ghuraba ini memperbolehkan, yakni sebuah ijazah yang memperbolehkan agar seorang murid itu langsung dikategorikan lulus, tidak perlu lagi untuk mengikuti kelas-kelas. Dan benar saja di imtihan Alimiyatul Ulia lil Ghuraba di Universitas Al-Azhar ini, ketika beliau saat itu ikut untuk mengajukan tes ini, ustadz-ustadz atau petinggi Al-Azhar mengajukan alal aqal sekitar 13 fan ilmu untuk diujikan kepada Sidi Abdullah. Dan Sidi Abdullah mampu untuk menjawab semuanya dengan baik dan lulus tidak sampai setahun dan mendapatkan ijazah Alimiyatul Ulia lil Ghuraba. Tidak sampai setahun lagi beliau mengajukan lagi ijazah Alimiyah Al-Azhariyah. Apa itu ijazah Alimiyah Al-Azhariyah? Ijazah Alimiyah Al-Azhariyah merupakan ijazah agar seorang tersebut mampu untuk menjadi guru besar di Azhar. Dan benar saja diuji 20 macam fan ilmu, beliau langsung lulus. Dan mulai saat itulah Sidi Abdullah mulai terkenal dan tersebar ilmunya dan kemasyhurannya, keterkenalannya tersebar di seantero Mesir. Beliau juga aktif dalam menulis artikel dan makalah-makalah ilmiah. Terkhususnya juga beliau walaupun tersibuki dengan dunia ilmiah, dunia keilmuan, beliau tidak lupa juga untuk menyebarkan dakwah tasawuf di Mesir. Yang sampai sekarang tarekat Siddiqiyah Syadziliyah Darqawiyah merupakan tarekat yang begitu masyhur di Mesir. Yang merupakan penyebar pertamanya ialah Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dan saya juga, menurut hemat saya pula, bahwa semua sanad keilmuan yang ada di dunia saat ini, entah itu tasawuf atau sanad keilmuan hadis yang ada di guru-guru kita di Indonesia, kiai-kiai kita, maupun di seluruh entero dunia, di India, di Hijaz, di daerah Masyrik dan lain-lainnya, maupun Maghrib, semuanya sanadnya pasti bersambung kepada Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Seperti itu mungkin ringkasan mengenai sejarah hidup Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dan beliau juga punya banyak karangan, hampir 100 karangan. Salah satunya beliau mengarang satu kitab yang mana kitab tersebut juga dianggap sebagai fan baru dalam keilmuan agama, yakni kitab Bid'ah Tafasir. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat, apalagi khususnya untuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau juga banyak menentang
pendapat-pendapat golongan yang sering membid'ahkan atau golongan yang sering menyalahkan amalan-amalan tasawuf dan lain-lain. Beliau ini adalah salah satu rujukan dan referensi utama kita untuk membantah lagi golongan-golongan tersebut. Dan beliau juga khususnya juga secara umum usrah siddiqiyah atau keluarga Siddiqiyah Al-Gumariyah, anak-anaknya Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, Sidi Ahmad dan Sidi Abdullah dan Sidi Abdul Aziz dan lain-lainnya, merupakan satu-satunya atau saya katakan tarbiyah terbesar yang ada di dunia yang memadukan antara tasawuf dan hadis. Antara tasawuf dan ilmu hadis, mereka memadukan satu padu menjadi satu satu keilmuan yang saling mendukung, tidak saling bertentangan dan berlawanan. Karena seringkali kita temukan bila mana seseorang kuat dalam hadis, beliau orang-orang yang kuat dalam hadis, mereka akan jumud dan juli terhadap hal-hal yang berbau tasawuf. Dan kadang juga kita temukan orang yang kuat dalam hal tasawuf, kadang jumud dalam ilmu hadis. Tapi usrah siddiqiyah merupakan tarbiyah yang memadukan antara dua keilmuan ini. Dan mungkin itu singkatnya mengenai Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan yang ada dalam kitab ini, Husnut Tafahum wad Darki li Mas'alatit Tark. Jadi sebagaimana saya katakan, kitab ini latar belakangnya ialah permohonan atau permintaan salah satu murid dari Sidi Abdullah bin Siddiq, Dr. Said Mamduh, yang menginginkan agar Sidi Abdullah bin Siddiq untuk menuliskan satu risalah yang membahas mengenai kaidah at-tarku la yufidut tahrim, yang sempat Sidi Abdullah singgung dalam kitabnya Itqanus Sunnah fi Tahqiq Ma'nal Bid'ah. Saya ingin menggambarkan satu tajuk utama dan ringkas mengenai permasalahan dan maudhu yang ada dalam kitab ini. Seringkali kita bertanya-tanya dan kadang kita memikirkan, Nabi adalah pembawa syariat dalam agama. Kita juga tahu semua perbuatan, perkataan dan takrirnya Nabi merupakan sumber dalam hukum agama. Bila Nabi mengatakan kerjakanlah, maka itu berarti berfaedah kita harus mengerjakannya. Bisa berfaedah wajib, bisa berfaedah mubah dan hukum-hukum lainnya. Jika Nabi berkata jangan lakukanlah, berarti adalah bisa pengharaman atau kemakruhan dan lain-lain. Akan tapi yang menjadi pertanyaan, bila Nabi meninggalkan meninggalkan satu perbuatan tanpa menyisakan jejak atau keterangan bahwa apakah perbuatan ini wajib, apakah perbuatan ini hukumnya mubah, apakah perbuatan ini hukumnya sunnah. Ini yang menjadi pertanyaan. Bila mana Nabi meninggalkan perbuatan begitu saja, apa faidah? Apa yang menjadi apa faidah atau fungsi daripada at-tark, yakni meninggalkannya Nabi atas satu perbuatan, yang mana nanti akan dibahas secara tuntas oleh Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Gumari dalam kitabnya ini. Di halaman ketiga, Sidi Abdullah bin Siddiq mengarang satu bait yang menjadi pembukaan dalam kitab ini. Dikatakan at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina. Meninggalkannya Nabi akan satu perbuatan bukanlah hujjah dalam syariat kita. La yaqtadi man'an wala ijaban, yang tidak menghukumi pelarangan maupun kewajiban. Faman ibtagha hadran bitarki nabiyina, barang siapa yang menghendaki atau menginginkan bahwasanya ini adalah hukum haram dengan alasan Nabi meninggalkan satu perbuatan ini, wara'ahu hakaman sadiqan wa sawaban, dan orang tersebut menduga dan melihatnya ini bijaksana, tepat dan benar, qad dhalla an nahjil adillati kulliha, maka orang tersebut telah sesat dan melenceng daripada metode dalil-dalil keseluruhannya. Bal akhta al hukma sahiha wa khaba, bahkan dia telah menyalahi hukum yang benar dan ia telah tersesat.
wala hadra yumkinu illa innaha at. Jadi tidak ada satupun pelarangan yang mungkin kita tentukan atau kita putuskan illa in nahyun ata, kecuali jika ada satu pelarangan yang datang, mutawa'idan limukhalifihi adzaba, yang mana terancam bagi orang yang menyalahi perbuatan tersebut dengan satu azab. Auzamu fi'lin mu'dzinun bi'uqubatin, atau dicelanya satu perbuatan yang mengizinkan perbuatan tersebut akan dilahirkannya satu uqubah. Uqubah itu adalah ancaman, uqubah itu siksaan. Aulafzu tahrimin yuwaqibu aba, atau adanya lafaz pengharaman yang mengiringinya, yang berfaedah aib atau cacat celah. Ini merupakan pembukaan daripada kitab ini. Intinya at-tark jika dihukumi pada asalnya tidaklah berfaedah wajib maupun haram. Nanti akan kita terapkan kaidah-kaidah usul fikih ini dalam permasalahan-permasalahan yang mungkin hangat dan diperbincangkan dan diperdebatkan pada masa inilah gitu. Kemudian kita berlanjut kepada muqaddimah daripada Sidi Abdullah bin Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sababu ta'lifi hadzal kitabi, penyebab atau latar belakang dikarangnya kitab ini. Alhamdulillahilladzi hadana sawa'as sabil. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk dengan jalan yang lurus. Wa waffaqna lima'rifatil hujjati wad dalil, dan memberikan kami taufik untuk mengetahui hujjah dan dalil-dalil agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-akramin, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad dan para keluarganya yang mulia. Wa radiyallahu an sahabatihi wat tabi'in, dan semoga Allah meridhai daripada sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Amma ba'du, faqad talaba minni tilmizun al-fadil al-ustad Mahmud Sa'id an uharrira risalatahu fi mas'alatit tark. Dan maka telah meminta kepadaku salah satu muridku yang mulia, yakni Ustadz Mahmud Sa'id Mamduh, agar aku menjelaskan dan menjabarkan satu risalah yang menjelaskan permasalahan at-tark, yakni meninggalkannya Nabi atas satu perbuatan. Tuzilu an qari'iha kulla hairatin wa syakkin, yang mana akan menghilangkan daripada pembacanya segala kegalauan dan keraguan. Wa dzakara, dan Al-Ustadz Mahmud Sa'id Mamduh menyebutkan, annahu, bahwasanya wujida fi itqanis sunnah isyaratun ilaiha mujazah. Terdapat di dalam kitab Itqanus Sunnah isyarah mengenai masalah at-tark dengan pembahasan yang ringkas. Jadi Sidi Abdullah ini terkenal bahwasanya beliau awal mula beliau aktif dalam penulisan, beliau gemar sekali dan suka sekali menulis satu kitab yang panjang dan ibaratnya ini namanya itnab, atau banyak perpanjangan ibarat dan kalimat. Jadi biasanya beliau pada awal-awal usianya mengarang kitab tebal-tebal dan bisa terhitung adalah kitab-kitab yang berjilid-jilid dan tebal. Tapi di akhir hayatnya, manakala beliau sudah tua dan rentas sehingga tidak mampu untuk menulis yang terlalu panjang, akhirnya beliau lebih gemar untuk menulis risalah-risalah khusus atau risalah-risalah sederhana dan pendek. Akan tapi di dalam risalah tersebut tidak bisa kita ragukan besarnya ilmu dalam risalah tersebut, walaupun kita tahu lembaran atau besarnya itu tidak terlalu besar dan terhitung kecil, tapi faidah yang bisa kita dapat begitu besar, kebalikan daripada jumlah lembaran-lembaran kitabnya. Kemudian apa kata Sidi Abdullah? Sidi Abdullah akhirnya menerima dan dengan senang hati menuliskan jawaban atas permintaan Dr. Mahmud Sa'id Mamduh dengan jawaban yang ringkas pula, yakni dengan satu risalah yang akan kita bahas pada malam ini. Fa'ajabtu talabahu wa as'aftu ragbatahu, maka aku jawab
permintaan beliau, wa as'aftu ragbatahu, dan aku tunaikan keinginannya, wa katabtu hadzal muallafah, dan aku tulis kitab ini muharriran, seraya menjelaskan, liyakuna qari'uhu fi maidanil istidlali ala basiratin min amrihi, agar pembacanya tenggelam dalam lapangan istidlal. Jadi ala basiratin min amrihi, agar kita paham betul dan melihat dengan secara jelas istidlal, bagaimana si ulama itu mengambil istidlal atau pengambilan hukum, metode pengambilan hukum daripada ulama, ala basiratin min amri. Jadi dengan pandangan yang jelas dan pandangan yang sahih. Wa ya'rifud dalilal maqbula min ghairi, dan agar pembaca tersebut mengetahui dalil yang dapat diterima daripada dalil yang tidak dapat diterima. Wallahul muwaffiq wal hadi wa alaihi i'timadi. Semoga Allah adalah pemberi taufik dan pemberi petunjuk, dan atas Allah lah aku berpegang teguh. Tamhid. Kita berlanjut kepada pembukaan, tamhid. Pembukaan dalam kitab ini, Sidi Abdullah membahas mengenai gambaran umum apa saja dalil-dalil yang sah untuk kita gunakan dalam ilmu agama. Al-adillatul lati ihtajja biha a'immatul muslimin jami'an hiya. Dalil-dalil yang mana imam-imam atau mujtahid kaum muslimin memakainya itu secara garis besar ada beberapa poin, yakni keterangannya di bawah Alkitab wa Sunnah. Yang pasti adalah Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. La khilafa bainahum fi dzalik. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesahan atau kelayakan Quran dan Sunnah untuk menjadi hujjah. Wa inna makhtalafu fil ijma'i wal qiyas. Dan masih ada perbedaan pendapat mengenai kelayakan hujjah bagi ijma' dan qiyas. Fal jumhur, adapun jumhur, ihtajja bihima, jumhur ulama memilih untuk berhujjah dengan ijma' dan qiyas. Wa huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar, liwujuhin muqarrarah, dengan banyak dalil dan alasan, landasan yang telah dijabarkan dan dinyatakan oleh para ulama fi ilmul usul, di dalam ilmu usul, yang mana itu adalah pembahasan lain yang kita tidak bahas di sini. Intinya, jumhur ulama menjadikan kitab, sunnah, ijma dan qiyas adalah sumber syariat yang layak untuk dijadikan sandaran hukum. Wa tujadu adillatun mukhtalafun fiha bainal a'immatil arba'at. Dan kemudian di atas atau di selain 4 ini terdapat masih ada dalil-dalil yang masih diperdebatkan apakah ini kita boleh menjadikan ini sebagai dalil. Wahia al-hadithul mursal, yakni yang pertama ialah yang diperdebatkan apakah boleh dijadikan dalil. Pertama, al-hadithul mursal. Hadis mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang terpotong atau putus di bagian sahabat. Ini menurut muhaddisin adalah hadis yang terpotong di bagian sahabat. Manakala ada hadis atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melakukan satu hal, kaza-kaza, atau beliau mengatakan satu hal, atau beliau mentakrir satu hal, dan riwayat tersebut ketika diteliti ternyata ada sahabat dalam periwayatan kabar ini terputus. Jadi sahabat ini ternyata hilang dalam sanad atau retetan periwayatannya, maka ini disebut hadis mursal. Walaupun ada dalam pendapat lain yang mengatakan hadis mursal adalah hadis yang terpotong, intinya salah satu perawinya atau periwayatnya di manapun, nggak harus di sahabat. Tapi yang menjadi pegangan kita adalah hadis mursal, hadis yang terpotong di bagian sahabatnya, sehingga dari tabi'in langsung kepada Nabi Muhammad. Padahal kalau secara kaidah harusnya tabi'in dulu, sahabat dulu, baru Nabi Muhammad. Nah, itu masih diperdebatkan apakah boleh dijadikan sandaran hukum. Wa qaulus sahabi, dan kemudian perkataan para sahabat, apakah boleh dijadikan sandaran hukum. Ini juga masih menjadi perdebatan. Wa syar'u man qablana, dan syariat
umat sebelum umat Islam, apakah boleh menjadikan sandaran hukum? Misalnya seperti kaum Nabi Musa, ketika mereka baju mereka terkena najis, mereka merobeknya, jadi tidak bisa disucikan kembali. Mereka merobeknya dan ditambal dengan kain baru. Apakah boleh jadikan sandaran hukum? Itu masih menjadi perdebatan. Wal istishabu dan istishab. Istishab ialah mengembalikan kepada hukum asal, yakni al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ketika kita memperdebatkan salah satu hukum dan belum jelas bahwa hukum ini terhukumi antara wajib atau hukum ini sah atau hukum ini batal, kita masih belum menemukan dalil yang pas, maka kita kembalikan kepada hukum asal atau al-bara'atul asliyah. Itu adalah istishab. Wal istihsan pula masih menjadi perdebatan. Apa itu istihsan? Istihsan ialah masdar dari istahsana yastahsinu istihsanan, yakni istihsan adalah menurut usuliyin, ulama-ulama usul fikih, imma dua, bisa jadi lebih memilih hukum, lebih memilih qiyas khafi daripada qiyas jali, atau istihsan bisa berupa lebih memilih hukum istisnai daripada hukum juz'i. Jadi hukum istisnai daripada hukum kuli, atau hukum juz'i daripada hukum kuli. Dan itu pembahasannya di ilmu usul yang mana tidak bisa kita panjang lebarkan di sini. Tapi intinya ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan dalil-dalil yang di atas 4 itu. Adapun Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma, jumhur ulama sepakat bahwasanya bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun yang tadi sudah saya sebutkan, itu masih diperdebatkan. Wa amalu ahlil Madinah, dan amal ahlil Madinah. Jadi apakah ketika ahlul Madinah, ketika penduduk Madinah mengerjakan ini dan itu bisa menjadi sandaran hukum bagi kita, ini masih diperdebatkan. Yang terkenal adalah Malikiyah, salah satunya menjadikan amalu ahlil Madinah sebagai sandaran hukum. Wal kalamu 'alaiha mabsutun fi kitabil istidlal min jam'il jawami'i li subki. Dan pembahasan ini, pembicaraan mengenai sumber dan rujukan referensi hukum dalam ilmu agama, itu sudah dibahas panjang lebar dalam kitab Jam'ul Jawami karyanya Tajuddin As-Subki. Kemudian kita berlanjut. Setelah kita mengetahui bahwasanya hukum syariat itu yang disepakati adalah 4 dan masih ada 6 diantaranya diperdebatkan, kita berlanjut kepada hukum syariat. Macam-macam hukum syariat ditinjau daripada apakah dia berpahala dan apakah dia berdosa. Apakah orang tersebut mengerjakannya berpahala dan apakah orang tersebut mengerjakannya berdosa. Ini menjadi 5 macam hukum. Dikatakan di sini oleh Sidi Abdullah bin Siddiq, al-hukmu syar'i al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi wa anwa'uhu khamsatun. Hukum adalah sebuah khitab yang disampaikan oleh Allah. Jadi hukum atau doktrin-doktrin agama yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf atau seorang hamba yang sudah layak terkena taklif dan beban hukum. Itu merupakan ta'rif daripada hukum. Wa anwa'uhu khamsatun, dan macam-macam hukum ada 5 macam. Al-wajibu awil fardu, wajib dan fardu. Jadi menurut mazhab selain mazhab arba'ah, kecuali mazhab Hanafiyah, Abu Hanifah menganggap wajib dan fardu sama. Adapun mazhab Hanafiyah membedakan al-wajibu awil fard. Tapi menurut kita al-wajibu awil fard, wajib dan fardu, ialah wa huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ini kita juga udah tahu semua. Diganjar jika kita mengerjakannya dan mendapat dosa bila kita meninggalkannya. Itulah hukum wajib dan fardu. Misla salati wa zakati wa saumi ramadhana wa birril walidaini, seperti salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, taat orang tua, itu merupakan wajib. Bila kita mengerjakannya pahala, bila kita tidak mengerjakannya dosa. Itu wajib. Kita juga udah tahu semua. Al-haram, kemudian jenis hukum yang kedua adalah al-haram. Hukum haram. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu.
diberikan dosa atau berdosa bila kita mengerjakannya dan berpahala bila kita meninggalkannya. Kebalikan dari sebelumnya. Misal riba wa zina wal uquqi wal khamr, seperti riba, zina, durhaka dan minum khamr. Kemudian al-mandub, yakni hukum sunnah. Wa huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu mithla nawafilis shalah. Adalah perbuatan yang berpahala bila kita mengerjakannya dan tidak apa-apa dan tidak berdosa bila kita meninggalkannya, seperti salat-salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat tarawih dan lain-lain. Al-makruh, dan hukum selanjutnya adalah makruh. Wa huwa ma yusabu tarikuhu wa la iqaba ala fa'ilihi. Diganjar bila kita meninggalkannya dan di azab atau diberikan dosa bila kita melakukannya. Ini adalah hukum makruh. Jadi mendingan jangan dilakukan dah, walaupun dilakukan ini enggak apa-apa. Seperti mitla sholatin nafilati ba'da sholati subhi awil asri, seperti salat sunnah setelah salat subuh atau salat asar. Sebab waktu-waktu di setelah salat subuh dan asar merupakan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk dilaksanakan salat. Kemudian al-mubahu awil halal, mubah atau halal, yaitu wa huwa ma laysa fi fi'lihi wa la tarkihi thawabun wa la iqabun. Mau kita lakukan, mau kita tinggalkan, itu tidak berdosa dan tidak pahala pada asalnya. Misla aklit thayyibati wa tijarah, seperti makan makanan halal dan berdagang, itu mubah-mubah saja, tidak berpahala, tidak berdosa. Fahadhihi anwa'ul hukmil lati yaduru 'alaiha al-fiqhul islami. Maka ini adalah hukum-hukum Islam yang mana hukum fikih dalam agama Islam berkecimpung atau tercakup di dalam 5 hukum tersebut. Wala yajuzul mujtahidu sahabiyan kana aw ghairahu an yasdura hukman min hadhil ahkami illa bidalilin minal adillati sabiqah. Maka tidak boleh seorang mujtahid, sahabat, tabi'in atau siapapun itu untuk melahirkan satu hukum kecuali dengan hukum-hukum yang tadi sudah disebutkan, kecuali dengan referensi atau rujukan hukum, masdar hukum yang tadi sudah disebutkan, Quran, qiyas, Quran, hadis, ijma atau qiyas. Dan beberapa hukum-hukum yang masih mukhtalaf fiha diperdebatkan. Bila dengan selain itu semua, maka tidak boleh dan tidak sah dia untuk melahirkan satu produk hukum. Wa hadza ma'lumun min ad-dini bid-darurah la yahtaju ila bayan. Maka ini adalah yang sudah kita ketahui semua dalam agama secara darurah atau secara spontanitas pasti, tanpa perlu dijelaskan lebih banyak. Kemudian setelah kita bahas mengenai permasalahan dan macam-macam hukum dalam agama, kemudian mungkin ini terakhir sebelum kita tutup pengajian kita pada malam menjelang sahur ini, untuk kita bahas hakikat atau ta'rif daripada at-tarku, yakni meninggalkan. Ada al-fi'lu, melakukan. Ada at-tarku, meninggalkan. Apa bedanya? Kalau kita tahu melakukan itu adalah satu perbuatan, imma dia itu menyuruh, atau imma dia itu melarang, atau imma dia itu tidak menyuruh atau melarang. Tapi intinya perbuatan ini bisa banyak macam. Tapi ada satu at-tarku, yakni masih banyak ihtimal, masih banyak praduga dan dugaan-dugaan apakah ini larang atau merintah atau boleh atau banyak. Sehingga akan kita bahas di sini. Dikatakan oleh al-muallif Sidi Abdullah bin Siddiq, at-tarku, meninggalkan. Naqsidu bit-tarki alladhi allafana hadhihi risalata libayanihi, yang kita maksud daripada at-tarku atau meninggalkan, yang mana kita mengarang kitab ini untuk menjelaskan at-tarku, yakni an yatrukan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yaf'alhu aw yatrukahu salafu as-salihu min ghairi an ya'tiya haditsun aw atharun bin nahi an dzalika syai'. Jadi apa itu at-tarku atau meninggalkan? Yang dimaksud meninggalkan, nanti mungkin setelahnya biar saya nggak perlu menerjemahkan lagi, saya mungkin bilang at-tarku, udah at-tarku aja ya. Saya nggak mengartikan sebagai meninggalkan. At-tarku ialah gambarannya dengan sahnya Nabi itu meninggalkan satu perbuatan, atau tidak harus Nabi, salafus soleh, ulama-ulama seperti sahabat, tabi'in dan
para a'immatul mujtahidin, imam-imam fikih dan imam-imam ilmu agama lainnya itu mereka meninggalkan satu perbuatan tanpa adanya hadis atau asar atau keterangan bahwasanya perbuatan itu terlarang. Mana tadi? Min ghairi an ya'tiya hadisun aw asarun bin nahyi an dzalika syai'il matruki yaqtadi tahrimuhu aw karahatuhu. Jadi nanti mungkin ketika saya sebut at-tarku, maka yang dimaksud adalah manakala bila mana nabi atau salafus saleh meninggalkan satu perbuatan tanpa adanya keterangan yang menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan. Mungkin itu saja sebagai penutup daripada pembahasan atau pengajian risalah Husnul Tafahum wa Darki di Mas'alah Tark. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita dapat melanjutkan pembahasan kita dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nah? Ya, begini teman-teman Tanger juga banyak kan nih. Afa, gini Fa udah ya. Kang Ikam, Basil, Ib, Kang Izi udah ya. Kang Winan oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu murni dari saya, dan bila ada kebaikan itu murni datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.